Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Untuk kesempatan kali ini, teman-teman, gua kedatangan seorang Daisenpai nih. Daisenpai, bisaan. Karena dia kalau dibandingin gua sendiri sih malah udah jauh banget lah ya. Udah berapa tahun, Bang? Baru 18 tahun ya sekitar. 18 tahun. Beda 10, enggak nyampe, beda 11 malah. 11. Jadi di sini ada Bang Jatmiko. Halo. Halo, Mas. Biasanya sih saya lebih suka dipanggil Acong ya kali. Acong. Iya, ya, Bang Acong berarti. Iya. Jadi di sini ada Bang Acong. Seperti yang udah dijelaskan tadi, udah 18 tahun di Jepang. Ya, 18 tahun. Di Indonesia sendiri asalnya dari mana, Bang? Saya itu kelahiran dari Sulawesi ya, Sulawesi Tengah. Cuman orang tua itu Jawa sih sebenarnya. Orang tua itu transmigran gitu. Cuman zaman Soeharto ya. Iya, bisa jadi kayak zaman Soeharto. Jadi kalau ibu transmigran, kalau bapak itu apa sih namanya? Yang berangkat sendiri tuh, apa sih istilahnya? Relawan, bukan relawan. Enggak, jadi dia ini jalan sendiri gitu. Ya gitu, tau-taunya nyasar ke Sulawesi. Sulawesinya di Palu. Oh, di Palu. Yang pas tahun 2000 berapa? 2018 itu ada gempa gitu. Oh iya. Yang tsunami itu. Oh iya. Itu pusatnya situ tuh. Oh, dari Palu. Jadi lahir, besar, sekolah juga di situ. Makanya pada benjol semua di kepala. Apa karena? Karena di Palu. Karena di Palu. Jokesnya bapak-bapak kayak gitu ya. Jadi kecil di Palu sampai kuliah juga? Enggak sempat kuliah. Jadi setara SMA itu STM waktu itu ya. SMK gitu. Begitu lulus. Oh ya, SMK, masih SMK ya, belum STM. Lulus setahun terus nyobain magang ke Jepang. Dulu itu pakai IM namanya. IM Japan. Itu sekali gagal terus nyobain lagi dan berhasil gitu ya. Sampai sekarang udah nggak mau pulang-pulang udah. Oh berarti Kenshu juga? Kenshu apa ya, Jisoo? Kenshu. Ya, waktu itu namanya Kenshu ya. Kenshu saya setahun, Jisoo saya pada tahun kedua ketiga itu sebutnya. Oh, itu tahun berapa? Awal datang itu 2006. 2006. Kerja sebagai? Ya waktu itu 2006 sampai 2009 itu Kenshu atau Jisoo saya gitu. Ya maksud bidangnya? Bidangnya itu pabrik pembuatan rem. Rem. Jadi kalau misalnya ada orang mau gas rem dulu dikit gitu. Di daerah mana itu? Daerahnya sih Saitama ya. Tapi Saitama itu jatuhnya kayak mau ke Gunma gitu. Oh ya masih nggak terlalu jauh lah ya dari mana, dari Tokyo gitu ya, sekitar kalau ke Tokyo pusat sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam. Nah, tertarik buat apa sih namanya, datang ke Jepang jadi trainee itu dari mana? Tertariknya itu Omosurai Koto yang hal menarik ya. Jadi waktu sekitar kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Oh, dari kelas 4 SD? Ya, jadi kelas 4 SD itu kan gue tuh main ke tempat teman. Tempat teman, begitu main kakaknya itu kayaknya baru pulang dari Jepang. Nah si kakaknya, orang situ juga? Iya, orang situ juga. Terus kakaknya tuh kayak beli pajangan dinding gitu. Apa sih istilahnya itu yang digulung-gulung ada gambar iya, yang scroll gitu ya. Nah ya itu. Terus ada juga manik-manik kayak gitu. Terus gue nanyain kan, bang itu beli di mana gitu, kok cakep banget, pengen gitu. Oh beli di Jepang. Hah? Beli di Jepang.
Iya gitu, kalau di Jepang belinya murah gitu katanya. Memangnya abangnya ke Jepang? Iya saya ke Jepang gitu. Wah pasti mahal ya? Enggak sih katanya. Tapi ininya susah gitu, apa namanya, Tesnya. tesnya bla 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 kayak gitu. Ya memang beneran susah ya. Itu orang magang juga berarti? Iya dia tuh magang tuh lama banget. Nah gitu, ada kesempatan magang. Ternyata itu Sulawesi itu ditutup ternyata. Di blacklist untuk pemagangan Jepang. Tadinya? Waktu itu zaman itu. Karena apa? Banyak kasus? Kasusnya katanya orang Sulawesi itu banyak yang nakal, ilegal, berantem kayak gitu. Ilegal atau OS atau kabur kayak gitu. Oh kabur, udah di sana kabur gitu. Makanya sempat ditutup. Nah makanya pas saya mau ikut gitu kan, ternyata ditutup. Tapi kebetulan dibuka untuk percobaan. Oh ngetes doang. Dan alhamdulillahnya ikut lulus. Iya ikut lulus, apa enggak kelolos gitu tuh apa gimana ya. Dari 2000 peserta. 2000 kontestan, yang lolos cuma 26 orang. LPK juga berarti ya? Enggak juga. Kalau yang dari STM atau SMK itu enggak lewat LPK. Oh berarti bukan LPK enggak, gitu. Dulu belum ada LPK-LPK. Dulu itu ya? Dulu itu kita masuk di apa sih namanya itu? Balai Latihan Kerja atau BLK. Oh berarti dari pemerintah. Ya, bukan swasta. Kalau LPK kan swasta ya? Iya LPK swasta. Tapi dulu tuh belum ada. Dulu belum ada. Nah setelah ada IM kan naik ke sini kan ada JIK. Terus ada yang swasta lainnya gitu. Oh LPK tuh udah mulai ngetrennya tuh tahun berapa? Tahu nggak? Tahun berapa ya? LPK kan belum lama ini ya, belum ada 10 tahunan ya. Oh belum ada 10 belum tahun. 10 tahunan itu. Berarti dulu itu memang udah cukup banyak lah apa sih pemagang datang ke Jepang dari Indonesia, cuman masih dari pemerintah, berarti kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang gitu ya? Ya, dan kalau IM kan memang nggak bayar, nggak ada kayak biaya berapa. Malah kita itu kayak pelatihannya tuh ditanggung makannya, tempat tinggalnya, sampai perlengkapannya juga disiapin. Bahkan tiket ke Jepangnya sendiri tuh disiapin juga gitu. Oh, berarti nggak kayak LPK bayar berapa gitu? Iya, nggak ada dulu tuh, nggak ada. Yang kita biaya itu cuman bikin paspor, sama perlengkapan sendiri kayak jaket, baju atau apa kayak gitu. Nah itu tuh tahu ada IM itu dari mana Bang? Dari saudaranya itu ya? Iya, pertama kali tahu itu memang dari saudaranya itu. Terus dari mulai kecil itu, dari mulai kelas 4 SD itu udah kerekam bahwa wah ada pengen ke Jepang nih. Iya, ada chance buat ke Jepang nih. Oh, ada kesempatan buat ke Jepang gitu kan. Selain itu ya maksudnya di pergaulan gue itu kan ya namanya juga orang daerah ya, orang kampung gitu kan. Nggak mau, pasti ntar ujung-ujung kalau bukan jadi PNS, polisi atau swasta gitu orang kan. timur ya PNS. Iya itu ini nggak bakal maju gini kan. Gimana caranya ini bisa lompat dari komunitas ini. Ya akhirnya dari semua grup itu cuman gua sendiri yang beda sendiri jalurnya gitu, belok gitu. Berarti bisa dibilang belajar pun dari Indonesia ya, belajar bahasa Jepang. Iya. Kalau jadi kita tuh tes dulu, maksudnya kayak tes fisik, paling utama tes fisik dulu. Terus psikotes kayak tes matematika yang simpel, tapi kan kita kayak dikejar waktu. Makanya kita kan kayak udah kayak kena pressure gitu kan. Terus setelah itu baru tes pelatihan bahasa. Tapi sebelum itu kita biasa curi-curi belajar duluan tentang hiragana, katakana kayak gitu, kosakata yang simpel-simpel. Baru ikutin ininya pelajarannya gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak keburu gitu kan. 2006. Waktu belajarnya 2005 gitu. 2006 tuh Jepang kayak gimana tuh? Masih gimana ya? Soalnya waktu tahun-tahun itu kan saya kan penempatannya kan agak di pedesaan. Kalau mau pengen main ke kota, ke Tokyo kayak gitu kan butuh waktu juga 1,5 jam, 2 jam, malah seharian mestinya gitu tuh. Tapi ya kalau dibandingkan dengan sekarang mah jauh banget ya gitu. Lebih praktis, kayak keretanya juga praktis gitu. Waktu nyampe Jepangnya tuh dijemput? Ya atau naik kereta sendiri? Gimana ya, kan waktu itu kan kita itu bareng sama
grupan lain itu ya. Yang dari Sulawesinya itu 26 orang. Terus yang dari mana ya? Lombok apa ya? Ya dari Bima itu berapa orang gitu. Jadi totalnya itu hampir 100-an lah. 100-an gitu kan. Jadi kita bareng, terus ada leadernya kayak sensei kayak gitu yang ngarahin ntar kita masuk ke apa tuh? Tempat sekolahnya lagi gitu kan. Kalau sekarang kumiainya ya lah. Kumia, Jadi 1 bulan kita di situ dulu, di Senta gitu ibaratnya. Ya benar Senta. Jadi dikumpulin di situ semua baru disebarin itu. Disebarin, ntar saconya datang jemput atau perwakilan dari kaisanya datang jemput gitu. Berarti kalau Kenshu itu misalkan di pabrik, tadi kan pabrik pembuatan rem. Bang Acong sendiri di line yang mana? Kebetulan guanya tuh di bagian pengepresan. Jadi kayak kita kasih contohnya tuh kayak brake parts atau rem mobil lah gitu, kalau partsnya mobil itu kan. Kan ada bagian yang terkikis kena ininya tuh, piringannya tuh. Nah itu kanvasnya ya? Kanvas remnya. Itu guanya yang bikin itu. Dari mulai dia masih bentuk serbuk. Oh, di-press ya? Iya, sebelum di-press itu tuh kayak campurannya juga ada kayak gitu kan. Makanya kenapa dia ada yang halus, ada yang tajam-tajam kayak gitu. Itu campurannya mesti ada gitu. Dengan di-press dengan panas berapa ratus derajat, dengan tekanan berapa ton gitu kan. Itu belajar di sana atau dari Indonesia udah ada pelatihan kalau kerjaan kayak gitu? Kita langsung di tempat aja gitu, datang. Kan sebelum ditempatkan waktu masih pelatihan di daerah tuh, kan pertama di daerah. Terus begitu lulus kita tuh dikirim ke Bekasi Sifes. Nah di situ baru kita boleh milih mau program yang mana gitu. Misalnya saya pengen ngambil yang logam misalnya, ngambil yang di luar misalnya gempa gitu, pengempakan makanan. Terus ada yang plastikoseike itu apa ya, pengolahan plastik seperti itu gitu. Nah kita pilih yang kayak gitu. Gitu. Dari situ baru ada pelatihan kecil-kecil atau belum ada. Beneran datang itu nol, blank sama sekali gitu. Gimana training itu, apalagi pakai bahasa Jepang lagi ya? Iya gitu. Jadi belum ada Google Translate kayak sekarang gitu kan, gimana itu? Ada. Yang adanya ya kita dulu ngarepin senpai sih. Oh udah ada yang datang duluan? Ada kebetulan senpai, tapi walaupun senpainya juga lebih banyak main. Dulu masih chattingan itu Yahoo Messenger gitu ya. Begitu datang ke kamar senpai, onegaishimasu, sebentar lagi chattingan gitu, aduh gitu, males banget gitu. Tapi ya ada lika-likunya aja jadi kohai gitu. Cuci piring dulu baru diajarin kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Yang ngerjain malah orang Indonesianya sendiri ya? Banyak kan orang. Jadi orang Jepangnya tuh dikasih kayak 1 mesin doang. Ntar orang Indonesianya dikasih 2 mesin kayak gitu biasanya kayak gitu. Ya biasalah kalau Jepang kan, kalau bisa 1 dikasih 2, bisa 2 dikasih 3 kayak gitu kan. Awal-awal susahnya apa? Susahnya itu kendalanya apa? Mana ya? Kalau bahasa kan udah pasti ya. Ya pertama kan waktu pertama kali datang di Jepang, gue itu kan pas ini nih akhir bulan 2. Akhir bulan 2 atau tahun 2006. Akhir bulan 2 itu. Jadi masih kena dingin kan. Nah, yang notabene-nya tuh gue kan dari Sulawesi yang biasanya tuh 32 derajat tiap harinya. Panas gitu kan. Masih dingin ya? Pesisir begitu datang langsung gitu kan, kaget gitu kan. Nggak ada persiapan baju juga? Udah tuh ada, makanya tadi sudah siapin kayak jaket bla 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 gitu. Tapi kan tetap aja dingin gitu. Iya, tetap aja dingin gitu. Iya. Tapi ya itu aja sih. Kalau cuma bahasa masih ada senpai diandalin gitu waktu itu. Gitu. Sampai bisa lancar semuanya itu butuh berapa lama? Sebenarnya bertahap juga ya. Terus orang Jepangnya juga kan tahu gitu kan bahwa kita tuh kata-katanya masih ya terbata-bata gitu. Ya mereka juga ngajarinnya per kata-kata, per apa gitu yang lebih simpel gitu kan. Nah begitu bisa kayak diajak ngobrol gitu kan, mulai dia kembangkan. Dia bilang coba ngomong aja. Jadi guanya itu juga ya udah maju dengan ngomong yang salah gitu. Tapi mereka bantuin benerin gitu. Sambil kalau misalnya pulang kerja nonton TV. Terus kalau hari Minggu itu ada, kalau daerah kampung itu ada kayak bimbingan bahasa Jepang.
Sebenarnya sih Oh, komunitas gitu iya ya? komunitas gitu, tapi lebih jatuhnya tuh kayak ke pengenalan bungka ya. Bukan Dari ini kan, dari kuya-kusunya gitu? iya, Kuekso, Syakso, atau kalau di Hmm, kampung-kampung namanya Yakuba. 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 Oh. Jadi itu bimbingan biasanya gratis atau bayar 100 kayak gitu. Nyampur tuh orang-orang dari Iya, mana-mana. ada Filipina, Brazil, macam-macam pada iya, pada belajar bareng gitu. Misalnya kayak kita belajar kayak ya bungka itu lebih cenderung ke bungka sih, bukan ke bahasa Ngasih Jepang. tahu tata krama biar gak kagok ketemu orang Jepang juga Iya. kali ya. Sama kalau kayak ada event-event, Hmm. misalnya kayak ada omatsuri, omikoshi Oh, yang dikit ngangkut. ya ini Apa sih gendeng-gendeng. yang ngangkut itulah itu. Kalau omikoshi sih masih kecil ya. Omikoshi kan kecil. Kalau dashi itu tahu nggak? Yang kayak ditarik lebih gede lagi, yang beratnya sampai 5 ton. Itu pernah gue ikutin itu sampai berjendol gitu baunya. Oh, itu beneran sampai jendol gitu ya? Beneran sampai jendol, iya gitu. Berapa lama tuh? Berhari-hari kan itu? Enggak, itu sehari dong, dari pagi sampai malam banget. Oh, ininya kan jendol. Oh, jendolnya ini. Wah, ini dulu seminggu ya. Seminggu. Seminggu udah kayak telur gajah di sini. Gede banget itu. Aduh, itu lucu banget. Tapi seru banget memang. Seru soalnya kan rame-rame juga gitu kan. Tapi seru bener. Oh, bentar. Kalau 2006 berarti ngerasain gempa 2011 dong? 2011 ya gempa. Iya, rasain itu. Efeknya yang parah banget itu kan. Kan kalau Saitama deket Gunma kan berarti deket dong? Iya. Itu lagi di mana? Waktu itu masih di perusahaan. Sama yang Kan, tempat yang sama. Kan gue itu kan ceritanya 3 tahun. 3 tahun magang dari 2006 sampai 2009. Terus sebenarnya sih nggak boleh ya, tapi di tahun keduanya tuh nikah sama orang Jepang gitu ceritanya. Gitu. Aslinya kan nggak boleh itu anak IM atau anak magang nikah gitu kan. Tapi guanya ngotot gitu kan. Tapi ngomong sama Sacho gitu kan. Sacho, saya mau pengen nikah sama orang Jepang. Dameo katanya. Apa nggak boleh? Ntar kamu kabur. Enggak, saya nggak akan kabur. Beneran kabur? Nggak akan kabur. Ya beneran. Oh, dia takutnya karena visanya bisa dependent, orangnya malah kabur ya? Takutnya kabur gitu. Oh. Nah, guanya bilang, enggak Sacho, saya nggak akan kabur. Kalau perlu tolong situ jadi walinya calon saya, mau nggak gitu? Beneran? Ya beneran gitu. Akhirnya biar dapat trust dari Sachonya gitu. Oh iya beneran gitu, ya udah. Si Acong pengen nikah gitu, ya udah. Bawa ke KBRI, di Islamin di sana, ijabah di sana, Sachonya lihat sendiri gitu. Oh beneran nikah ya. Ya udah. Tapi itu syukurnya malah sebenarnya apa ya? Kalau orang kan kalau nikah gitu kan bisa dapat visa dari perusahaan dari yang orang Jepangnya kan. Tapi waktu itu kan karena Sachonya lihat sendiri, malah ini jadi Sachonya malah yang bantuin tentang visa gitu. Oh, malah dapatnya malah bisa dapat kerja ya, visa kerja juga ya. Jadi masih kan sampai 2009. Nah, 2009 itu sebelum selesai magang, jadi gua sama istri sama Sacho juga ke imigrasi ngurus itu biar dapat, istilahnya kan kalau sekarang kan COE gitu ya. COE ya? Iya. Certificate of Eligibility gitu ya. Nah, itu kan 3 bulan baru keluar. Jadi selesai magang pulang dulu 3 bulan langsung balik lagi ke situ. Langsung balik lagi. Berarti di 2019 itu Nah, itu masih di perusahaan yang dari sama? perusahaan yang sama gitu. Tapi Pas udah bukan magang? Bukan magang, sudah jadi sain. Nah, waktu gempa itu lucu tuh. Nggak tahu kenapa, kan lagi kerja tuh, lagi ngepres. Tapi kan kayak dinding semua itu kan banyak yang kaca juga. Udah feeling nih, kok kayaknya lain nih, mesin ini sudah getar. Ini kan mesin getar dikit aja kan. Mesinnya kan yang getar kan. Jadi error itu kan. Terus gua matiin gitu. Bilang sama Kojojo, kayaknya mau ada gempa deh nih. Tapi ngomongnya lempeng, guanya ngomongnya lempeng. Kojojo, kayaknya mau ada gempa nih. Shigoto yareo kata gitu. Balik kerja katanya. Jangan, Kojojo, ini gak ada gempa kencang loh gitu. Padahal gue tuh cuma asal bunyi aja gitu. Dameo, balik kerja, jangan. Terus saya giniin orang teman, matiin mesin, abon aja gitu. Padahal matiin mesin, begitu ngomong matiin mesin, langsung jedar gitu. Langsung dihajar. Kaca-kaca jendela tuh pada pecah semua. Tapi untungnya pada matiin mesin. Langsung pada hinang style gitu.
Oh, hinaan tuh apa ya? Ngungsi. Ngungsi ke depan gitu ya. Aduh, bener Tapi aja. ada yang jatuh gitu-gitu? Jatuh pada roboh-roboh semua gitu. Kan Oh, untung udah dikasih tahu duluan ya? iya, nggak tahu kayaknya saya udah penggantinya Rara deh situ. Kebetulan aja feeling aja kok kayak nggak enak gitu. Tapi memang udah getar mesinnya gitu. Wah, ini kan kebetulan itu mesin gue itu kan memang agak sensitif sama getar-getar atau Jadi apa yang lain. Kalau ada gangguan dikit dia error gitu. Error ya. Soalnya kan dia kan 1000 mili gitu. Jadi yang dikit reject barangnya kayak gitu. Kayak gitu langsung, wah ini kayaknya nggak, bukan biasa ini, udah parah ini gitu. Kabur. Udah aja kan kabur. Wah itu parah banget benar. Tapi parah nggak di mana dekat Gunma sana ya? Nggak nyampe ya? Saitama Utara itu kan? Enggak sih, cuman kena goyangannya yang kenceng, walaupun banyak sana sini yang pecah ya. Tapi untuk kerusakan nggak begitu parah. Cuman efeknya setelah itu ya kayak pembagian listrik. Kayak gitu mati semua? Ya nggak semua, tapi kayak dibagi. Baru kali digilir. Itu ya digilir, baru kali itu gue ngerasain itu kayak digilir listrik kayak daerah aja gitu. Kayak di Indonesia. Di kampungan kayak gitu tuh suka itu. Aduh lucu banget itu. Karena yang Fukushima kan kena kan? Iya, Fukushima itu. Pembangkit listrik itu kan gede banget kan, nuklir kan. Jadi harus ada pembagian listrik biar bisa terbagi ya dayanya gitu ya. Tapi rumah nggak apa-apa? Rumah nggak apa-apa. Kebetulan waktu itu tuh gue tinggal sama mertua gitu. Dari situ tuh tinggal sama mertua, tapi nggak apa-apa sih. Lumayan itu gitu. Pecah parah. Emang parah banget ya gempanya? Ya kalau di tempat gue itu ya cuman kena efek doang ya, maksudnya efek yang. Tapi goyangnya gitu. Goyangnya tuh lumayan parah. Kalau dinding-dinding itu ya memang kalau yang rumah-rumah udah lama gitu ya paling retak. Kalau sampai roboh itu kayaknya belum dapat sih. Waktu itu nggak lihat, cuman retak gitu kan, sampai pecah gitu iya gitu. Tapi kalau roboh nggak ada. Lumayan ya. Iya. Karena tadi ngomongin nikah sama orang Jepang. Nah, ketemu istri sendiri tuh dari mana? Itu kan baru 2 tahun ya? Ya, nah itu tadi kan yang kayak gue bilang tadi kan, kebetulan di situ ada komunitas belajar bahasa Jepang. Oh, dari situ. Dari situ tuh. Kebetulan sekarang sudah bukan istri ya, udah mantan. Mantan ya. Udah mantan istri gitu. Jadi waktu itu ketemu sama dianya itu, ketemu di perkumpulan itu. Dia volunteer, bukan dia? Iya volunteer ya jatuhnya. Tapi dia itu dulu apa ya, kuliah di mana universitasnya lupa ya. Tapi ngambil jurusan bahasa asing, bahasa Indonesia. Oh, kebetulan bahasa itu Indonesia. Ya jangan-jangan yang di Tokyo itu yang universitas bahasa asing tuh? Iya, bukan Toda ya, bukan Tokyo Daigaku, tapi universitas yang memang isinya bahasa asing gitu. Gitu. Iya, bahasa asing gitu. Itu jadi pas dia lagi ngerjain Sotsurong atau apa sih namanya? Bahasa Indonesia ya? Skripsi. Sotsukiyo Rombung lah kalau panjangnya. Jadi skripsi gitu kan. Skripsi gitu. Nah, awalnya kohai gue tuh yang lihat itu. Terus dia minta tolong sama kohai gue nggak tangan, nggak bisa dong gitu. Nah begitu kohai gue datang bilang, pai itu ada cewek sana katanya. Oh, dari dulu udah pai gitu ya namanya? Iya, pai. Dulu tuh malah kalau kayak orang Jawa malah ngomongnya bukan pai gitu, senpai gitu. Itu jadi pai. Ada cewek tuh katanya pengen nyelesain ini katanya skripsi. Bisa nggak untuk bahasa Indonesia lah ya? Indonesia gitu. Ya udah, maksudnya nggak ada pikiran apa pengen deketin, pengen apa gitu. Ya udah ayo coba lihat mau ngerjain tentang apa temanya. Waktu itu temanya tentang Dewa 19. Iya. Lucu kan itu. Dewa 19. Iya gitu. Terus saya tanya gitu, kenapa ngambil tema tentang dewa gitu. Terus dia bilang, ya kan kalau di Dewa 19 si Amadani itu kan dia suka ngambil bahasa Sanskerta. Kayak gitu. Iya. Dari itu dia suka pelajari kayak gitu. Cuman kebetulan gue tuh bukan baladewa, tapi punya teman yang baladewa. Sampai baladewa banget, sampai ibaratnya bulu kakinya si Ahmad Dhani pun dihafal sama dia gitu.
Gue tanya dia jawab semua, diselesain sampai habis beneran. Oh. Gitu, sampai kelar gitu. Tapi ya malah dekat. Jadian gitu. Berapa lama sampai akhirnya nikah itu? Kebetulan kenal itu kan maksudnya masih tahun pertama, tapi sudah mau mendekati tahun kedua. Terus kita dekat itu kayak masih dekat biasa lah gitu, setahun gitu kan. Makanya pas tahun kedua tadi gue nikah. Gitu, setahunan lah. Setahunan sambil ngerjain itu, sambil dekat ternyata ya kita ngobrol-ngobrol. Ya udah kita langsung lanjutin aja gitu sekalian gitu. Orang tuanya juga udah kenal. Cuman ya gitu ya nggak begitu lama sih memang. Apanya nggak begitu lama? Ya pernikahannya ibaratnya. Kira namanya. Iya. Emang berapa lama? Berapa lama ya? Ya intinya tuh cerainya tuh tahun 2011 apa 2012? Loh, masa gara-gara gempa nggak kan? Enggak dong. Gempanya itu lain. Itu beda lagi itu gempanya. Itu. Tapi dari pernikahan itu ada 2 anak sih. Saya punya 2 anak, dua-duanya cowok dan sekarang udah pada gede-gede sih. Iya udah pada gede, udah 14 tahun sama ntar lagi 13 tahun. Dua-duanya cowok? Dua-duanya cowok. Kalau ngomongin pernikahan kan pasti ya di sesama Indonesianya aja suka ada yang selek gitu loh. Nah kalau orang Jepang sendiri biasanya apa seleknya? Itu lebih rumit lagi ya. Ya pertama kan kita tuh nikah itu kan beda budaya kan. Nah karena kita beda budaya tentu saja beda kebiasaan gitu kan. Iya benar-benar. Beda kebiasaan yang biasanya kalau kita orang Indonesia, kalau ya maksudnya kan nggak ngarepin gimana, tapi kalau suaminya nyantai biasanya istrinya suka bikinin kopi. Atau kalau istrinya bikinin kopi bareng sama suaminya. Tapi kalau di Jepang kebanyakan nggak, bikin sendiri gitu. Begitu tanya, kok bikin sendiri? Bikin aja sendiri kata gitu. Suka digituin kan. Tuh dapur kan dekat kata dia. Aduh ya parah ya udah kayak gitu. Cuman gitu sih banyaknya. Cuman terus kalau kayak ngedumel biasanya kan suka ada pengen kesel gitu, dilampiasin. Tapi waktu itu kan masih ini sama bahasa gitu kan, terbentur sama bahasa. Udah gak bisa ini, mau ngomong apa gak ngerti gitu kan. Tapi kebetulan mantan kan bisa bahasa Indonesia. Terus kalau kita mentok juga bisa pakai bahasa Inggris itu. 1-2 kata gitu pakai bahasa Inggris gitu. Gitu sih beratnya tuh. Bungka tadi apa sih? Kebudayaan yang berbeda kebiasaan gitu. Kebiasaan yang berbeda itu yang bikin sulit itu. Ya kan biasanya kan apalagi ya orang-orang Indonesia gitu ngelihat idol atau orang Jepang tuh kayaknya gimana gitu kan banyak pasti yang lagi dengerin ini. Iya sih, apalagi yang di Indonesia yang suka sama kebudayaan Jepang gitu tuh pengen punya istri orang Jepang gitu loh, pacar orang Jepang gitu. Benar. Soalnya kan kalau kita lihat ya cowok-cowok Jepang itu cowok-cowok Indonesia itu kan kalau lihat cewek-cewek Jepang kayaknya kayak anak kucing ibaratnya ya. Kawaii gitu kan, lucu-lucu, imut. Tapi itu kan ibaratnya walaupun gak semua ya. Tapi kebanyakan topeng. Di depan orang bisa kayak suaranya kecil, imut ya gitu. Begitu di belakang di rumah bisa jadi serigala gitu. Hati-hati gitu. Itu mah udah biasa. Ya mereka kan melihat cuma dari luarnya aja ya sebenarnya. Tapi nggak semua sih, nggak semua tapi kebanyakan. Jadi kalau dari 100% ya 98%. Jadi kalau yang misalnya dia bisa menikah dengan lama dengan langgeng itu ya suatu miracle lah ibaratnya gitu. Kebetulan cocok dan atau cocokin itu misalnya bisa kayak nggak mau pisah karena anak. Nah itu kan. Ada orang yang gak mau pisah karena anak, atau ada juga orang yang pisah karena anak. Pisah karena anak tuh? Misalnya gini, kan kalau gua dulu tuh jatuhnya tuh di pisah karena anak. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena setiap harinya kan pas ini udah ribut-ribut,
kerjanya kita ribut aja. Oh, di rumah tuh udah nggak Ribut sehat aja, lah. nggak sehat, udah nggak enak banget kan. Kerjanya Gua ribut, pulang kerja iya, ribut. gua mikir kasihan di mentalnya anak gitu kan. Hmm. Ya udah, pertama coba pisah rumah bahkan waktu itu. Jadi dia balik ke Jika atau rumahnya sendiri gitu kan, rumahnya orang tuanya, guanya di kontrakan. Udah mulai reda gini. Tapi ya sejalan waktu ya tetap aja ribut-ribut kayak gitu. Akhirnya ya udah kita milih misah gitu. Misah gitu dengan bisa gitu anak lebih ini gitu. Tapi anak tahu kok gitu kalau orang tuanya bisa gitu. Kalau bisa diomongin gitu kan, kalau orang Indonesia melihat cewek Jepang atau orang Jepang itu kan baik-baiknya doang. Nah, kalau yang nggak enaknya tuh apa sih sebenarnya nikah sama orang Jepang? Yang nggak enaknya apa ya? Ya pertama itu ya, kita beda budaya. Susah adaptasiinnya. Iya, itu juga yang kedua ya tentu kebanyakan itu apa ya, duit itu kan dipegang istri. Ya biasanya sih juga di Indonesia juga duit dipegang istri gitu Iya, kan. memang kayak gitu. Tapi kan kita kan rata-rata orang Indonesia atau orang asing lah yang berangkat ke Jepang, itu kan niatnya buat bekerja, buat cari uang di sini mau dikirim ke Indonesia gitu. Tapi begitu duit dipegang sama istri kan udah susah buat digerakin lagi gitu. Oh, mintanya susah intinya ya. Jadi kan kita terima gajinya dikasihin ke istri, minta lagi buat jajan gitu kan. Banyak kan kayak gitu itu. Nah, sedangkan mau ngirim ke Indonesia kita minta lagi gitu. Tentu sebelum dikasih pasti dengerin ceramah gitu kan. Tentunya bukan cuma 5 menit. Debat dulu gitu ya. Kenapa gitu. Iya. Karena di Jepang itu kayak apa ya, kalau bahasa Jepangnya sih arena gitu, kayak nggak masuk akal buat ngasih orang ke orang tua. Oh, di situ ya. Iya, kalau gapnya di situ kan kebanyakan kalau di sini kan jatuhnya orang tua yang ngasih ke kita, ke cucunya lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya kok kita malah ngasihin ke orang tua, itu mereka kayak tanda tanya gitu. Bagi orang-orang yang orang dulu ya, mungkin kalau orang sekarang pasti mungkin belum ya intinya tahu, beda budaya aja sih sebenarnya. Beda pemahaman aja ya. Iya. Padahal walaupun sudah dibilangin berkali-kali gitu bahwa ya tujuan saya kemarin itu loh gitu, bekerja buat bantu nafkah di Indo kayak gitu bla bla bla. Bagi dia lah kok kayak gini. Kok kayak gitu. Ya harusnya kamu iniin rumahnya gitu lah, yang di sini dulu gitu ya. Sini dulu diutamakan gitu kan. Itu dia nggak terimanya di situ. Banyak kan kayak gitu. Apalagi memang kebanyakan orang dulu mungkin ya yang datang ke Jepang sebagai pekerja tuh ya orang-orang bukan dari kota-kota metropolitan ya pasti. Iya, tentu saja kan orang-orang yang pengen merubah nasib kayak gitu kan, kayak gua tadi cerita itu kan. Kalau di komunitas itu aja yang anak-anak itu aja ya paling jatuhnya paling banter yang PNS, jadi polisi kayak gitu-gitu. Ya bukan ngeremehin gitu ibaratnya kan. Susah buat naiknya gitu. Kalau memang dia udah punya jabatan atau duit banyak baru bisa stepnya cepet gitu kan. Iya sih, tapi ya apalagi kalau udah tiap masa tiap mau ngirim duit aja harus berdebat dulu kan, lama-lama pasti loh Mas, itu pasti wajib itu buat debat itu. Memang debat dulu udah pasti itu iya itu. Dan itu gue tuh udah nanyain ke teman-teman yang lain yang entah itu dia sama, entah itu dia orang Indonesia sama orang Indonesia atau orang Brazil, orang Peru, nanya itu sama pasti jawabannya itu. Kalau minta duit mau ngirim ke negaranya itu ribut dulu baru dikasih. Itu pun biasanya dikasihnya nggak 100%. Misalnya mintanya pengen berapa mang, 5 mang, berapa mang, nggak semuanya kasihnya kayak gitu. Dari 5 mang 1 mang doang gitu. Oh, 1 mang buat apa di sana? Apalagi waktu zaman gua dulu itu kurs itu 70-an itu udah tinggi. Iya, Jepang masih parah banget. Jadi kalau sekarang orang, aduh kapan nih kurs 115? Dulu mah 70 aja udah senang banget. Padahal kalau dibilang, dulu kan apa-apa murah. Kata siapa? Dulu kan pas kena Krismon itu kan, duit segitu mah gak jadi apa-apa. Iya sih ya. Iya bener-bener. Apalagi pas Krismon ya. Malah tiket Jepang Indonesia itu lebih murah sekarang daripada dulu. Iya. Kalau sekarang kan bolak-balik itu 8 juta kan bisa bolak-balik. Ya kan, apalagi kalau dapat promo itu 6 juta bisa bolak-balik Garuda aja gitu. Yang misalnya mau naik
Philippine Air, Malaysia Air kayak Yang gitu kan. lebih murah. Lebih murah lagi tuh, lebih worth it lagi tuh. Kalau dulu itu mau nggak boleh segitu tuh. Minimal 16 juta gitu bolak-balik. Gitu. Selain masalah duit, selama pernikahan paling apa yang sering dimarahin sama orang Jepang? Marahin apa ya? Kan pasti ada tuh. Sama kebiasaan sih ya. Jadi misalnya kebiasaan orang Indonesia kayak gini, tapi waktu itu kebetulan gue kan nggak ngerokok. Dulu sempat minum juga tapi udah berhenti. Pokoknya intinya begitu gue nikah, tinggalin semua itu, udah minum udah nggak minum. Memang asalnya nggak ngerokok gitu. Ngajarin, soalnya kan buat jadi panutan ke istri waktu itu kan. Tetap ya ibadah, rajin ibadah kayak gitu kan. Sampai istri juga gue ajarin itu Iqra, sampai ngaji, sampai kayak gitu, sholat, puasa gitu. Rajin waktu itu. Puasa lagi. Iya puasa. Memang notabene-nya kalau cewek Jepang senang puasa. Iya, sekalian diet. Diet. Sekalian diet masalahnya. Bener gitu. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan lainnya kayak apa ya? Kalau hari Minggu pengen layah-layah, pengen istirahat atau apa kayak gitu tuh. Dianya yang mungkin kayak beda gitu. Dianya yang malah pengen bersih-bersih atau apa kayak gitu. Terus memang kalau basicnya sih gue tuh kan memang senang sama anak kecil ya, senang sama bayi gitu, suka nganyom gitu. Jadi waktu itu punya bayi, suka lebih banyak guanya yang gendong. Kalau misalnya malam kan suka ngasih susu gitu kan, ada susunya diperas disimpan di gitu kan, suka ngasih kayak gitu. Nah disitu sih beda, tapi kalau orang lain kan bisa ada yang nggak mau lakukan gitu, bersihin, mandiin, bla 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 kayak gitu. Ya sih itu sih. Jadi agak susah di situ tuh memang. Apalagi posisinya waktu itu sempat tinggal bareng sama mertua. Aduh, itu udah kebentur bahasa, kebudayaan, numpangnya tinggal sama mertua lagi kan. Mau keluar kamar malas ya. Iya, memang sambil minum ya. Ya pada akhirnya karena udah ya memang udah nggak nemu dan nggak cocok, daripada berantem terus kasihan anaknya, akhirnya bisa. Pilihan terbaik memang waktu itu bisa. Kita sudah sama-sama obrolin gitu kan. Kalau kayak gini terus kasihan di mentalnya anak gitu. Ya udah, yang pertama tadi kita coba pisah rumah gitu. Tapi ternyata udah nggak enak juga, nggak nyaman juga kalau gitu. Udah ditetapkan buat benar-benar cerai gitu. Udah akhirnya kita pisah gitu, bisa baik-baik. Walaupun ya ada drama juga situ pastinya gitu. Entah sampai ke pengadilan gitu. Kalau di Indonesia pun pengadilan agama gitu ya. Ke situ juga kita bikin deal-dealan ibaratnya. Tapi itu pasti pembagian lah ya. Iya, pembagian terus tanggung jawabnya sampai mana dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi ya lumayan stres juga loh Mas waktu itu. Jadi kan waktu pisah kan anak-anak masih pada kecil. Umur masih balita berarti ya semuanya? Iya, masih pada bayi itu, masih. Ya balita sih. Kalau yang kakaknya itu hampir 2 tahun. Nah yang si kecil yang baru lahir itu. Itu udah paling gonjang-ganjingnya. Akhirnya kita pisah itu pas si kecil baru beberapa bulan. Oh iya, ditambah ngurus anak juga ya? Iya. Itu pasti makin, dianya masih stres, guanya juga makin agak berat gitu kan. Di situ pisah gitu. Makanya waktu itu benar-benar kurus banget. Guanya juga kurus gitu kan. Saking stresnya gitu. Sampai timbangan aja di bawah 50 kilo gitu. Saking stresnya. Ya, tapi memang jalan udah Mas. Sebenarnya sih sebelum pisah itu kan gua ajakin gini. Pisah aja dari orang tua itu. Dipisahin dari orang tua biar enggak ada campur tangan orang tua gitu. Dianya enggak mau. Nah kita ke Tokyo gitu, jangan di kampung ini terus. Kalau di kampung kan nggak bakal maju gitu. Dianya nggak mau gitu. Udah pisah aja gitu. Ribut aja terus. Pisah itu ini ya, lepas dari orang tuanya dia. Iya, saya ajak pisah lepas dari orang tuanya gitu kan. Jadi biar kita berantem nggak ada campur tangan dari orang tuanya gitu. Soalnya kan kalau tinggal sama mertua ikut campur juga ya? Ikut campur. Karena kan dia kan balik ke rumah orang tuanya. Jadi otomatis kalau kita berantem ya di rumah orang tuanya. Nah guanya berantem ya di situ gitu. Bukan lerai, malah dicampurin sama orang tuanya gitu.
dibelain anaknya gitu. Waduh, ini susah gini. 3 lawan 1 berat. Tapi bisa selesai juga sih memang. Tapi sampai sekarang apakah hubungan masih baik sama mantan Belakangan dan anak? Kalau anak masih lah ya pasti. anak sih masih, cuman belakangan ini komunikasi aja ya, komunikasi lewat telepon kayak gitu. Walaupun udah jarang ketemu gitu. Tapi sekali-sekali telepon gitu. Ya, tapi sekarang coba benahin diri walaupun ya tertatih lah ibaratnya kan. Karena akhirnya bener itu. Guanya pindah ke daerah dekat Tokyo sendiri tanpa Oh dari situ ya? dari situ, bukan beneran pengen pindah gitu kan. Nggak mau tinggal di kampung gitu. Waktu itu kan dekat Saitama. orang tuanya lah pokoknya. Iya itu juga lagian itu kan Saitama daerah kampung gitu kan. Kalau gua di sini terus ini nggak bakal bisa maju, nggak ada pengalaman hidup di sini. Pindah ke Tokyo gitu. Ya udah notabene nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa, main pindah aja ke Tokyo gitu. Saitama juga sih tapi udah dekat Tokyo. Gitu. Ya. Ya pada akhirnya ya orang Jepang manusia juga lah ya. Iya memang. Nggak semuanya seperti yang seindah yang kalian bayangkan gitu loh. Iya sih, tapi nggak seburuk juga yang kita pikirkan gitu kan. Ya memang udah dinamika hidup aja sebenarnya ya. Ibaratnya kayak kalau dibilang nyari kucing dalam karung juga iya juga ya, bisa jadi ya kayak gitu ya. Oh tadinya ya, karena belum kenal Karena banget belum juga. kenal ya. Budaya Jepang juga kayak gimana belum tahu banget gitu ya. Makanya kayak tadi dari awal gue bilang gitu, cewek Jepang yang menurut orang Indonesia yang lucu-lucu, imut-imut itu jangan langsung ngejudge bahwa ini kayaknya bisa nurut gitu. Jangan langsung ngejudge kayak gitu tuh. Karena bisa jadi itu topengnya di depan doang gitu. Ibaratnya kayak Gemini dan saya mau ngomongin zodiak jadinya ini. Jadi memang kayak gitu. Depannya ini, di belakangnya mukanya sangar gitu. Banyak yang kayak gitu. Iya. Ya paling awal-awal doang ya kayak masih kesemsemnya aja gitu. Perkenalan itu ibaratnya kita tuh jadi raja lah kalau masih perkenalannya. Karena mereka juga kayak jaga image, jaga ini mengayomi gitu. Iya gitu. Bukan mengayomi, malah mereka tuh kayak nurut banget. Oh gitu. Cewek-ceweknya itu nurut banget, mau aja dia apa-apain gitu, bahkan dia apa-apain di baratnya kan. Diajak sini, ayo kesini, ayo gitu, hai gitu suaranya. Jadi kan cowok-cowok Indonesia kan kalau semakin dengar suara yang imut-imut kayak gitu kan semakin meleleh ibaratnya kan. Ternyata itu ada udang di balik batu gitu. Lucu juga sih kayak gitu. Bukan cuma orang Indonesia loh Mas. Ya maksudnya Iya. Bukan yang ya maksudnya yang menikah sama orang Jepangnya bukan Indonesia doang. Orang Indonesia doang. Pengalaman kayak gitu tuh kayak orang Amerika, orang mana tuh banyak banget kan orang-orang yang suka curhat. Tipikal berarti ya. Iya. Mirip ya. Mirip kayak gitu. Orang-orang pada suka curhat gitu. Bahkan ada yang bikin meme itu yang di mana? Di TikTok. Ibaratnya kayak apa sih? Regenerasinya Pikachu itu. Yang pertama kecil yang berapa lama jadi monster itu gitu. Itu lucu itu, parah banget tuh. Ya, kalau dilihat orang Jepang apa nggak diprotes ntar itu dia. Ada aja kayak gitu. Oke. Ya pokoknya itulah teman-teman. Pada akhirnya ya bukan apa ya. Ya manusia juga lah. Ada baiknya, ada buruknya. Nggak semua. Dan kadang-kadang memang nggak seindah yang kalian bayangkan. Mungkin ya beberapa influencer yang memang akhirnya menikah sama orang Jepang dan langgeng ya memang kebetulan aja cocok aja ya. Iya. Kebetulan cocok, memang mungkin kebetulan bisa saling bisa saling nemu lah jalan tengahnya antara dua budaya itu. Tapi ya kalau udah nggak cocok sih udah pasti buntu, nggak nemu juga ya pasti ya. Atau di depan dan di belakang kamera beda. Oh bisa. Bisa jadi kan seperti itu. Di depan kameranya dia akur gitu, begitu di belakang ternyata piringnya pada pecah gitu. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Cuman nggak bisa aja gitu. Nggak bisa aja gitu. Bertahan demi konten bisa aja. bisa jadi ya. Karena konten kan ada ini ya. Iya benar-benar. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau dapurnya gimana. Iya kalau cuma ngarepin dari misalnya gaji pegawainya itu kan belum tentu kan. Begitu ngarepin dari ininya penghasilan di YouTube lebih gede, gak jadi cerai gitu.
Udah tetap aja gitu. Walaupun tiap hari beli piring lagi gitu. Aduh lucu. Entar nggak enak ngomongin entar yang punya konten ada istri Jepangnya. Heeh. Ya itulah, itu realita lah. Realita, beneran itu realita. Intinya ya nggak seindah yang kalian bayangkan lah. Iya. Bisa jadi malah lebih enak nikah sama orang Indonesia juga ya. Iya, bisa jadi gitu. Kan kita kan nggak bisa tebak gitu kan. Entah yang kita mau nikah sesama satu negara, bahkan satu kampung Oh pun iya bener sekalian juga ya, gitu. jadi bukan karena orang Jepang atau orang Indonesia ya, memang individunya aja ya. Individunya aja gitu kan. Walaupun kita beda negara, beda budaya, tapi memang kalau sinkron gitu kan satu frekuensi malah sejalan bisa kan, malah bisa saling ngasih support kayak gitu kan. Itu positif negatif. Tapi Ya pembelajaran iya. Kalau sekarang sendiri Bang Acong nih kerjanya apakah masih di bidang yang sama atau? Kebetulan pas ke Tokyo itu, ke daerah dekat Tokyo itu, gue tuh cari perusahaan dan dapatnya tuh perusahaan pengolahan limbah. Jadi kayak orang bongkar rumah atau limbah dari perusahaan, pabrik kayak gitu dibuang ke tempat kita yang ibaratnya kayak pilah-pilah gitu. Yang mana yang bisa digunakan, entah itu kayu, besi ataupun plastik kayak gitu didaur ulang. Kalau yang udah nggak bisa, yang mungkin dibuat di timbunan atau gimana atau dibakar gitu. Itu gue tuh kerja di situ kemarin. Ngolah sampah berarti? Pengolahan sampah, iya. Tapi bukan sampah basah. Kan biasanya sampah ada terbagi sampah limbah basah, limbah cair kayak gitu. Sodaigomi ya kayaknya. Jadi kayak bongkahan rumah, bongkahan gedung kayak gitu. Terus kayak tiang-tiang besinya kayak gitu. Oh itu diolah lagi ya? Diolah lagi. Kalau misalnya yang kayak konkrit atau semen-semennya tuh, dinding-dindingnya itu kan dihancurin lagi gitu kan. Nanti kan dijadiin semen lagi? Enggak, buat timbunan. Kan kayak daerah Tokyo yang misalnya Asakusa atau bahkan ke Kasai ke sini. Itu kan daerah reklamasi semua. Oh, ini yang apa pulau buatan ya? Iya. Daratan jadi buatan. daratan buatan. Semua itu yang daratan itu yang sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang tapi yang padat itu buat timbunan. Jadi daratan buatan gitu tadi. Itu diolah di situ gitu. Oh baru tahu. Gitu, makanya sampah-sampahnya kebanyakan ini buangnya kemana nih? Padahal di bawah kita ya? Iya di bawah kita, makanya daerah-daerah Tokyo yang dekat-dekat pelabuhan itu suka dekat kayak bandara kayak gitu. Itu daratannya suka nyusut aslinya. Iya karena makin lama makin turun gitu kan. Nanti ditimbun lagi gitu. Oh iya. Haneda kan juga buatan juga ya? Jangankan Haneda, yang kemari aja yang Asakusa kayak gitu. Itu juga kan reklamasi semua. Oh iya. Aslinya kan itu kan ada kali yang lebar banget itu. Itu kan Arakawa namanya tuh kalinya tuh. Itu kan dulu itu lebar banget. Nah sekarang kan sudah kayak dibuatnya ya ada taman-taman, ada buat spot buat jogging kayak gitu tuh. Itu sampahnya ke situ semua ya? Sampahnya di situ, jadi dibuat kayak blok-blok, ntar dalamnya dimasukin sampah-sampah. Sampahnya bukan berarti sampah-sampah limbah ya, bukan kayak bongkahan atau apa gitu. Oh berarti memang sistem daur ulang di Jepang tuh memang segitu itunya ya? Iya gitu. Jadi sebisa mungkin sampah yang memang kalau benar-benar udah nggak bisa didaur ulang lagi baru dibakar kayak gitu. Sekarang masih di tempat yang sama bukan? Udah pindah lagi. Di perusahaan itu tuh gue 9 tahun. Wah lama juga. Ya terus karena ada ribut-ribut dikit gitu kan, bukan nggak dikit ya, lumayan gede gitu yang bikin ribut lah gitu ya. Oh drama ini. Ada drama bener. Di Jepang tuh juga penuh drama ya. Penuh drama itu mereka. Jadi jangan harap itu bilang orang Jepang itu konsisten dengan kerja. Enggak. Orang Jepang juga suka ngegosip gitu. Gosipin orang lain, entah ceweknya entah cowoknya gitu. Suka jelek-jelekin orang lain banyak. Nah itu karena drama tadi itu. Cuma ngomongnya nggak di depan. Ngomongnya pasti di belakang gitu. Ngomongin tuh pas orangnya nggak ada gitu diomongin gitu. Begitu ada, nah itu jadi ribut-ribut kayak gitu. Ya udah jalan terakhirnya ya itu siapa yang pindah gitu berarti karena dia udah punya jabatan, posisinya lebih tinggi lah. Mau nggak mau guanya aja yang
undur diri gitu. Soalnya daripada kita disatuin berantem terus gitu kan, ribut terus nggak enak, guanya keluar. Akhirnya sekarang pindah perusahaan, tapi bidang usahanya sama. Itu sekarang udah masuk ke tahun ketiga lah sekarang. Oh. Ketiga. Beda Sama. perusahaan aja ya? Beda perusahaan sama bidang usahanya. Cuman kalau yang di perusahaan yang sekarang itu ada pembakarannya. Jadi ada cerobong asapnya, bakar juga kayak gitu. Oh itu kan kalau di Jepang itu tiap kelurahan itu punya itu masing-masing kan? Iya, kalau itu mah kalau untuk ngambil sampah lingkungan berarti itu ya. Iya, itu sampah lingkungan ya, kita lebih cenderung ke situ. Sampah lingkungan yang untuk dibakar. Jadi kayak orang misalnya sampah-sampah rumah tangga, ntar dikumpulin di satu pos-pos kayak gitu kan, biasanya di setiap apartemen-apartemen, tempat tinggal kayak gitu kan ada. Ntar ada mobil-mobil buat ngangkutin, buang ke tempat kita. Oh, terus dibakar? Dibakar. Dipilahin dulu ya? Ya dipilahin dulu sih. Yang sudah nggak bisa dipilahin baru dibakar. Biasanya yang kita pilahin itu yang paling jaga-jaga kayak baterai. Oh, takutnya ada meledak. Ya, tapi sering banget meledak sih. Banyak orang itu biasa masukin. Makanya buat yang mau ke Jepang, tolong lebih dipisahin loh sampahnya gitu. Jangan semuanya dimasukin gitu kan. Kadang-kadang nggak bisa ngecek sampai dalam-dalam juga ya. Memang kalau jadwalnya hari itu sampah yang bisa dibakar ya pasti bakal tetap diangkut ya. Mana tahu di situ ada baterai. Biasanya kan orang udah tahu ini sampah bakar, masukin nggak kelihatan, dimasukin diselip-selipin baterai kayak gitu kan. Baterai terus kayak ada juga kayak remote TV, entah remote apa yang elektronik lah ya. Iya, itu yang ada baterai-baterainya tuh udah masukin aja gitu. Itu kan sebenarnya berbahaya gitu kan. Coba aja bayangin kalau misalnya kaliannya yang kerja tiba-tiba meledak kayak gitu kan, gimana kan. Itu bahaya juga sih. Tapi alhamdulillahnya ya suka meledak walaupun dalam tungku itu. Malah meledakkan itu yang kita prepare karena pasti ada 1-2 yang lolos gitu kan. Prepare buat itu, malah ledakan itu bikin apinya lebih kencang gitu. Kayak gitu. Tapi lumayan sih, kan pembakarannya sampai 1800 derajat. Gitu, lumayan panas banget itu tungku itu. Itu kan yang memang biasanya kalau di Jepang ada tempat yang kayak menaranya tinggi banget gitu, cuma ada satu lubang gitu. Itu di situ ya? Kan di bawahnya itu ya berarti ya? Ya, jadi di bawahnya sebenarnya pembakaran pas di bawahnya itu, cuman pengolahannya kan panjang, kayak pakai ban berjalan. Kalau kita kan misalnya kan namanya? Tetap di situ ntar dipilah-pilahin lagi. Dipilah-pilah juga iya gitu. Atau misalnya kita milahnya tuh di lantai, jadi pakai eskavator. Nah kalau saya kan pada umumnya keseharian itu naiknya eskavator, alat berat. Jadi capit-capit yang bisa eskavator pakai buat milah-milah, kita milahin. Kalau udah yang kecil-kecilnya ada bagian yang bilah tangan gitu. Gitu, jadi panas, kotor, debu itu nyampur udah kayak. Berarti kalau orang tanya sampah-sampah Jepang itu akhirnya kemana, itu ke situ ya berarti ya? Ke situ. Bukan kayak di Indonesia ditumpuk sampai nggak tahu mau diapain itu ya, Bantar Gebang gitu-gitu. Iya di sana tuh ada Bantar Gebangnya. Nah, kalau di sini memang nggak boleh itu sampah-sampah terlalu lama, harus daur ulang. Bahkan itu kan habis dibakar tuh ada debunya tuh dikasih kayak semacam entah cairan atau apa, jadi dia tuh jatuhnya padat lagi ntar. Nah padatnya itu nanti buat timbunan lagi. Timbunannya yang kayak tadi tuh reklamasi tadi. Jadi tanah. Jadi bersih lagi semuanya tuh, nggak ada, jadi zero semua gitu. Jadi zero dust, bahkan sampai dustnya juga, debu-debu juga zero gitu, bersih banget. Tapi ya memang ya karena udah sistemnya udah bagus juga ya. Kalau di Indonesia karena mungkin nggak tahu ngolahnya gimana ya, ujung-ujungnya numpuk aja. Makanya kadang-kadang sering bertanya-tanya juga kalau di Indonesia kan, apalagi di Jakarta udah banyak tuh tempat sampah yang kering dan basah gitu. Iya. Padahal yang sebenarnya tuh nggak ngaruh-ngaruh amat juga, karena pada akhirnya dijadiin jadi satu juga ya. Iya. Harusnya kan nggak kayak gitu ya. Kalau di Jepang kan memang sampah yang di misalnya yang di plastik dan lain-lain itu kan larinya akan ke tempat yang berbeda gitu kan. Iya. Karena pasti kan dipisah-pisahin juga gitu kan. Jadi pembagiannya bagus di sana, di sini itu ya.
ada pilah-pilahnya sendiri gitu. Oke. Oke. Sebenarnya gue itu tahu Bang Acong ini karena dia yang bantuin pindahan. Iya ya kemarin ya. Jadi Bang Acong ini punya sampingan. Kalau tadi kan kerjanya di yang tempat pengolahan sampah, dia punya sampingan apa namanya? Sebenarnya banyak macam ya Mas. Kalau misalnya langsung lompat ke jasa pindahan itu udah sekarang-sekarang. Oh. Ya kan kebetulan kan kemarin kan maksudnya pas begitu pindah ke perusahaan yang sekarang yang masuk ke 3 tahun ini ya maksudnya kan kita kan di sini kan buat ngirim ke Indonesia juga bla bla bla, itu kan pasti belum ke anak lagi gitu. Iya kan maksudnya kan bener-bener mepet banget gitu kan. Bagaimana caranya nyari sampingan gitu. Jadi guanya tuh bahkan sebelum itu pernah ngedrive juga jadi kayak tour guide. Sebelum tour guide kita mundur lagi tuh bahkan guanya tuh pernah jualan bento Mas. Bikin bento? Bikin bento misalnya 20-30 porsi terus jualin ke kayak Cisusei, Anatege yang dekat-dekat situ tuh. Oh. Tapi itu beneran capek banget itu. Masak lah ya, apalagi masakan Indonesia. Masakan umum sih, kayak bikin karaage kayak. Oh. Cuman capek banget. Jadi pulang kerja itu keliling-keliling nyari bahan, terus masak, terus jualinnya tuh entah malam itu atau besok paginya baru berangkat kerja. Itu beneran capek banget. Tapi nggak kuat. Cuman bertahan berapa sebulan 2 bulan udah angkat-angkat. Terus biaya gas itu meledak waktu itu kan. Mahal banget itu kan. Iya kan masak terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Kayak bikin rendang itu kan sampai 2 jam, 3 jam. Nggak nutup ya? Iya nggak nutup. Ya mungkin nutup tapi nggak worth it. Begitu ada temen, bro ayo ini ada katanya, ada yang pengen ini jadi drive, butuh driver katanya. Oh ya gitu, oh boleh ayo di. Nah, begitu diajakin ternyata mungkin leadernya tuh seneng gitu kan. Si Bang Acong ini kayaknya boleh ini, ayo minta kontaknya. Jadi lama-lama sering dipanggil. Jadi drivernya kayak ada tamu-tamu yang dari Indonesia main ke Jepang kayak gitu kan. Tapi itu kan season, entah musim dingin atau pengen lihat sakura atau musim gugur gitu kan. Gak setiap hari, setiap saat tuh gak ada. Paling banter itu kalau saat-saat kalau ada diplomasi atau ada apa ya, ada rapat kayak gitu. Terus rombongannya banyak gitu, butuh banyak supir gitu. Kalau paling ini sih biasanya private tour ya. Jadi kayak keluarga yang pengen main kemana misalnya. Mereka sudah planning nih main misalnya city tour sekeliling Tokyo. Terus habis itu mainnya ke Gotemba atau daerah sekitar Fuji. Terus habis itu nanti ke Onta Osaka atau mana Shirakawa-go kayak gitu deh. Kalau udah tahu ya mereka tahu jalan sendiri gitu. Paling tinggal butuh drivernya aja. Oh iya. Nah sampai akhirnya buat sampingan buat pindahan itu, iya. Awalnya dari mana? Idenya kan kebetulan juga ada temen, dia juga itu bergerak di bidang itu, tour guide gitu kan. Sambil dia juga itu punya usaha itu jasa pindahan juga. Nah gue juga itu dipanggil sama dia kadang-kadang. Kalau misalnya dia keteteran, ya? Iya, dia keteteran, bro bantuin ini ada yang mau pindahan, ini ada barang seperti ini. Ya udah pas jalan gitu kan, ya sejalan itu kan, gue ikut dia tuh setahun. Ikut dia setahun tapi ya berjalannya waktu gitu kan, sudah mulai melenceng dari pembicaraan awal. Nggak cocok misalnya kita deal-dealannya berapa, kerjanya bagaimana, lama-lama ya udah bro saya mundur gitu kan. Udah saya mau coba buka sendiri gitu. Oh ya katanya silakan gitu. Sebenarnya sih nggak bilang silakan, cuman kayak nggak enak aja gitu kan dia. Ya udah buka sendiri, jalan sendiri, tanggung sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur lebih kalau boleh milih misalnya antara tour guide atau driver buat tour guide sama jasa pindahan, gue itu lebih milih sama jasa pindahan. Kenapa? Ya kan orang masing-masing ya. Kalau tour guide bagi gue ya itu jatuhnya kan kayak melayani kesenangan atau hobi orang ya.
Iya, iya. ya kan. Soalnya dia hobi, dia punya duit nih, banyak duit pengen main ke Jepang, jadi hobinya kayak gitu traveling. Sedangkan kalau jasa pindahan itu kan kita tuh melayani kebutuhan orang. Iya, Iya iya, kan? benar, benar. Iya, aduh sorry. Jadi apalagi notabene-nya jasa pindahan yang Jepang ini mahal banget loh Mas. Ya, mungkin orang-orang yang baru nggak tahu kehidupan di Jepang sebenarnya itu adalah apa ya namanya, kendala juga hidup di Jepang. Karena pertama buat jasa pindahan di Jepang itu mahal banget, Iya benar. teman-teman. Karena memang diurusnya secara profesional ya. Maksudnya bukannya Bang Acong nggak profesional, tapi ngegaji orang buat melakukan itu di Jepang tuh mahal. Iya Makanya pasti mahal. jasa pindahan tuh mahal. Mahal banget loh Mas. Jadi gimana ya? Eh apalagi pola pikirnya orang Jepang itu mereka tuh masih berpikir bahwa kayak harga itu menentukan kualitas. Mhm. Jadi kayak wah ini jasa pindahan ini mahal ini pasti kualitasnya bagus. Padahal nggak ngejar yang kayak gitu, yang oh jasa pindahan ini jasa pindahan. Padahal sebenarnya itu menurut gue tuh sama aja. Kan begitu lihat, oh kayaknya si jasa pindahan atau hikoshiya namanya kalau Jepangnya, hikoshiya ini nomor 1 gitu. Begitu gue lihat drivernya atau tenaganya kayak kakek-kakek juga atau anak muda yang kayak ya biasa banget itu, bukan kayak orang yang keker banget kayak apa kayak gitu. Enggak juga, biasa aja gitu. Bahkan kayak klaim-klaim juga sering banyak gitu, kayak suka jatuh-jatuhin barang lah kayak gitu kan. Nah, dari situ sih gue juga mikir itu kan, pengen ya udahlah. Apalagi di saat-saat sekarang kan kayak anak-anak TG itu kan yang bisa pindah gitu ibaratnya kan, Harus pindah pindah. perusahaan, pindah tempat tinggal juga gitu. Notabene mereka harus ya gimana caranya pindah dengan cara murah gitu kan. Ya gue juga mikir ya udahlah sekalian pengen bantuin gitu, bantuin ya walaupun dapat ada juga impactnya ke sini juga gitu. Tapi jangan sampai juga mereka ini juga apa sih sebenarnya kayak ngeberatin gitu ibaratnya kan. Kalau sampai menggunakan jasa pindahan Jepang yang harus survei dulu bla 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 kayak gitu kan. Apalagi servisnya kan mahal, servisnya kan sebenarnya banyak ya. Banyak. Jadi mulai dari yang kita harus nge-packing sendiri mereka angkut doang, sampai yang kita diem aja Terima mereka yang beres. packingin ya. Itu tuh sampai gitu ada. Ya kan tentu saja harganya beda itu Iya. kan. Kita yang packing. Tapi kardusnya itu juga berbayar kan malah. Oh ya. Iya. Padahal sebenarnya kardus-kardus itu Mas, kita nyari di supermarket. Itu Di disuruh supermarket ngambil sendiri aja. ngambil sendiri gratis itu sebanyak-banyaknya bebas bah. Malah mereka yang terima kasih kalau kita yang ngambilin. Iya, karena nggak ada buangan dari mereka. Iya gitu. Mereka malah senang diambilin kardusnya. Makanya buat yang mau pindahan apa tuh yang misalnya TG atau apa gitu, nyari aja kardus di Supa gitu, jadi supermarket. Supermarket kalau nggak toko obat biasanya. Toko obat, soalnya banyak sih yang beli juga ya Mas ya. Ada yang beli di Amazon misalnya, kardus beli di Amazon. Ya memang sih murah gitu, tapi kan ya ngapain beli kalau ada yang gratis gitu. Ngapain cari yang susah kalau ada yang gampang gitu. Walaupun ada juga sih pola pikir orang, ngapain cari yang gampang kalau ada yang susah gitu ya. Lucu juga itu. Nah, kerjaan jasa pindahan kayak gitu kan pasti banyak cerita lah. Ada drama-drama juga gak sih? Kayaknya hidup kan kayak di Jepang penuh dengan drama. Iya banyak banget loh Mas, itu banyak banget men. Jadi gue ini kan masuk ke bulan ke-6 lah ini. Usaha sendiri ini bulan ke-6 dan ibaratnya kayak drama-dramanya orang sampai pindah kayak gitu udah banyak banget. Apalagi anak-anak baru ya. Apalagi anak baru ya. Nggak lama sih. Biarpun mereka lama ternyata lama-kelamaan nggak cocok itu, akhirnya pindah juga gitu di perusahaan itu. Kan mereka kan pindah itu biasanya kan karena gajinya yang nggak bisa naik dan kebutuhannya juga banyak kan. Terus ada kayak penindasan lah di perusahaan itu, intimidasi lah ibaratnya kan. Entah itu dari orang Jepangnya, atasannya, atau bahkan sesama orang Indonesia. Kemarin aja itu yang paling parah bukan orang Jepangnya yang dia bermasalah, tapi sesama orang Indonesia mereka saling sikut-sikutan. Itu parah banget. Itu kok ada orang kayak gitu? Iya gitu. Jadi saling sikut-sikutan, saling jelek-jelekin, saling jatuh-jatuhin gitu.
Padahal kita kan sama-sama perantau ya. Ibaratnya kok masih sampai segitu-gitunya gitu ya. Tapi ada aja kayak gitu. Ada yang nggak cocok misalnya mereka tuh tinggal di share house. Jadi, berantem sama orang share house-nya. Iya, padahal satu Indonesia juga sama orang Indonesia gitu di share house itu. Misalnya masalah kebersihan lah, masalah repot sih itu. Iya gitu, apalagi masalah makanan kayak gitu. Sering kayak gitu. Ya pindah. Padahal sudah gajinya sudah lumayan. Atau yang pindah itu ada juga pindah karena iseng. Ada juga yang kayak gitu. Udah gajinya gede, kerjaannya enak, pindah dia. Gue nanya, Mas kenapa pindah? Gajinya kecil, enggak gede banget. Kerjanya berat, ringan, kadang-kadang cuma gini doang kayak gitu. Lu kenapa pindah? Bosan kata dia gitu. Gak ada lembur, ada setiap hari malah 2 jam. Enak dong gitu. Iya tapi bete Mas kata gitu. Terus pindahnya kemana? Misalnya ke pertanian gitu. Ya pindahnya ke pertanian. Kan biasanya kan pertanian kan harus bangun subuh lah. Jam 2 itu harus bangun. Pertanian kan biasanya pada umumnya kan kayak gitu. Jam 2 bangun, ngepak. Karena sebelum jam 5 barangnya harus diedarin. Kayak jual kayak sayur-sayuran gitu kan harus fresh banget kan. Itu sayuran fresh yang kita lihat di supermarket. Itu tuh hasil keringatnya orang-orang yang bangun tengah malam itu loh. Iya, mereka bangun malam, mereka siapin ngepak sama itu sampai ngantuk-ngantukan itu. Itu yang kita beli supa dengan harga-harga yang naik 5 yen aja kita ngeluh gitu biasanya kan. Tapi di Jepang nggak begitu ngeluh ya. Harga naik gitu, paling cuma ngedumel sendiri. Nggak ada kayak Indonesia demo gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Tapi ya seru banget ya. Sekarang udah 18 tahun gitu. Apakah selamanya nanti kedepannya selamanya bakal di Jepang terus? Kalau itu sampai sekarang belum ini ya, belum bisa mastiin ya kalau boleh jujur ya. Pengennya selamanya di Jepang atau berapa tahun terus. Tapi kalau menurut ini sih ya kayak apa sih? Nanking itu apa asuransi gitu ya? Asuransi masa tua. Iya, duit pensiun ya. Itu kan kalau gue ini kan udah 18 tahun. Jadi udah nggak bisa nerima yang 10 tahun apa 3 tahun berapa tahun itu kan. Jatuhnya tuh harus nerima yang umur 65 atau udah bayar nanking selama 25 tahun kan. 25 tahun bayar nanking. Ini nggak bisa dicairin lah. Nggak bisa dicairin itu masalahnya. Kalau gue hanya ngotot pengen nyairin, mungkin bisa cair yang dapat jatahnya cuma 10 tahun. Jadi yang 8 tahun kan hilang. Kan sayang banget kan ibaratnya. Lagian kan ya guanya juga ibaratnya masih produktif gitu kan. Walaupun di Jepang sekarang kan produktif. Tapi kalau balik ke kampung halaman, umur segini mah udah enggak. Ibaratnya kalau buat sendiri sih mungkin masih bisa ya. Tapi kan gue juga masih kerja lagi susah lah. Kerja lagi susah. Terus apalagi buat ngasih kan masih ngirim ke orang tua juga. Itu udah berat banget kayaknya. Makanya mending di sini aja. Lagian kerjaan di sini masih lebih nyaman lah ibaratnya. Nggak tahu ntar tuanya entah di pensiunnya entah di Jepang atau di Indonesia belum. Tapi tetap dapat sih. Maksudnya walaupun kita sudah kan pensiun itu kan kita kan terima kalau kita sudah keluar dari negara Jepang ini kan. Makanya kan kalau misalnya udah umur 65 atau 25 tahun udah bayar pajak, udah keluar aja dari Jepang. Keluar tinggal tarik duitnya dari situ tarik duitnya. Tapi kalau udah melewati itu katanya nerimanya itu per bulan. Kan kalau 3 tahun sama 5 tahun kan cash. Walaupun 2 kali apa 3 kali bayar kan. Nah kalau misalnya yang udah 25 tahun lebih, ya kayak bayar pensiun dapat gaji pensiunan gaji aja. Pensiun dapat itu. Tapi lumayan kan misalnya dapat 80.000 yen, 100.000 yen, apa 150.000 yen kan lumayan di sana. 8 nggak ngapa-ngapain 8 juta 10 juta itu kan lumayan kan. Kalau di Indonesia ya. Kalau bukan di sini ya. Iya. Di sini mah nggak dapat apa-apa. Iya. Apa tuh? Apartemen mah udah habis dulu. Belum apa tuh apartemen, gas, listrik, air. Aduh, parah banget. Bahkan kalau pulang ke Indonesia, apalagi di sana sudah ibaratnya udah ngumpulin, misalnya udah punya tanah, udah punya tabungan, terus rumah kayak gitu, ibaratnya tinggal ngabisin hari tua lah. Dengan udah itu ada duit masuk lagi, kan enak banget udah itu. Ya gitu aja sih pikirannya. Oke, kayaknya bakal terus
di Jepang sampai pensiun baru balik Ya ke targetnya sih ngabisin 25 tahun itu dulu ya. Terus kalau rasa udah cukup lah ini, ayo pulang ke Indonesia gitu. Gitu. Ya, buat penutup ya seperti biasa, gue bakal nanya ke semua guest yang datang di Night in Tokyo. Yaitu pertanyaan pertama adalah apa hal-hal yang suka dan gak sukanya dengan kehidupan di Jepang? Apa dulu ini? Yang suka dulu ya? Sukanya itu di Jepang itu apalagi yang tinggal di apartemen ya. Yang tinggal di apartemen itu kadang suka nggak kenal antara tetangga sama tetangga lain. Nggak kepo ya? Nggak kepo, nggak mau tahu, nggak mau ribetin gitu kan. Nggak mau gangguin, nggak mau digangguin. Itu gue suka banget itu. Jadi ya gue, lo gitu. Jadi ya. itu seneng banget. Jadi nggak gangguin orang lain. Terus kayak di tempat umum nggak sengaja entah tabrakan, kita senggolan badan atau apa gitu kan. Gue tuh senengnya sama kebudayaan Jepang itu, mereka tuh ringan mulut ngomongnya tuh untuk minta maaf atau terima kasih itu gampang ngucapinnya itu. Kalau utamanya tempat gue ya di daerah, bukannya rasis sih ibaratnya, di tempat gue tuh kayak ngucapin terima kasih tuh ngucapin itu berat banget. Maaf ya, makasih ya, itu kayaknya susah banget. Oh, di Indonesia ini? Iya, Tapi kalau di Jepang ini kan kayak mudah gitu. Maaf, gomenasai kayak gitu kan, ringan tangan. Atau terima kasih kayak gitu. Bahkan sampai ibaratnya kayak istri ngambilin air buat suami minum itu, suaminya itu kayak ringan tangan ngucapin terima kasih gitu. Kalau di Indonesia kan hal yang ya udah lu harus ngayani kayak gitu ibaratnya. Padahal kan istri itu melakukan walaupun hal ringan gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya? Lebih tertib. Iyalah, tertibnya Jepang itu gue senang. Kayaknya memang negara nomor 1 yang paling tertib ya. Apa nomor 2 ya? Nomor 1 Belanda apa gitu. Tapi tertibnya Jepang ini gue senang dari mulai semuanya, entah pejalan kaki, menggunakan kendaraan fasilitas umum kayak gitu kan. Terus kendaraan biasa kayak gitu. Ketertibannya bagus, gue suka. Terus klakson juga kurang. Klakson di jalanan. Kecuali ada orang nyebrang, tiba-tiba nyebrang sih baru klakson ya biasanya. Tapi gara-gara cuma lampu merah, lampu hijau nggak jalan-jalan sih nggak diklakson. Nggak diklakson gitu. Memang gue senang di situ. Jadi klakson itu digunakan kalau dalam keadaan bahaya doang. Terus apa ya? Ya banyak lah. Kalau yang nggak senangnya ya itu kadang yang kita nggak tahu. Itu tadi yang kayak Gemini tadi itu, di depan manis, di belakangnya sepat gitu ya. Orang Jepangnya nggak bisa ditebak lah. Nggak bisa ditebak, iya gitu beneran. Itu satu. Ya sekiranya baik ya baik aja. Tapi mungkin gini, anggaplah kayak gini ya teman-teman. Jadi ya terlepas itu orang Jepang atau orang Indonesia, itu tuh tetap ada yang baik, ada orang yang baik, ada yang orang yang dibilang jahat sih nggak, kayak rese juga ada gitu. Cuma bedanya di Jepang itu ada yang namanya tatemae gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh bukan karena kalau di Jepang tuh bukan karena apakah semua orang baik, itu enggak, karena ada tatemae-nya itu. Jadi kita nggak tahu nih, ini orang beneran baik atau pura-pura baik gitu. Kalau di Indonesia kan ketahuan gara-gara nggak ada budaya tatemae, jadi kalau orang rese ya kelihatan aja dia rese gitu. Kalau di Jepang tuh ada juga orang rese, cuman gara-gara tatemae-nya itu nggak kelihatan, ya nggak sih? Ya betul, bener banget itu. Jadi kita susah buat nebak orang ini beneran tulus baik, beneran tulus atau ada juga yang ini yang perlu dijadikan ini ya, perlu diingat ya buat kita yang tinggal di Jepang itu ya. Jadi orang Jepang kalau dikasih semacam ayonyu itu kayak utang budi, itu mereka akan ingat. Simple aja, misalnya kasih hadiah gitu. Jangankan hadiah, lo beliin mereka tuh kopi kaleng, itu bakal diingat. Jadi itu bakal dia kembalikan dengan barang yang sama atau lebih di hari yang misalnya beda itu, tapi dia ingat. Dulu lo pernah beliin gue kopi lo, ini ya gue balikin. Jadi udah
satu-satu jadinya. Dia nggak mau utang budi. Jadi itulah yang paling perlu diwaspadai sama kita. Waspadainya apa? Waspadainya itu orang Jepang juga bakal ingat kalau dia pernah ngasih sesuatu ke orang ini. Oh, iya. Jadi kayak misalnya. Jadi nggak berlaku satu arah ya. Satu arah. Dia pengen pun itu balik. Dia berekspektasi mendapatkan hal yang sama ketika dia melakukan hal yang sama ke kita gitu ya. Ini juga yang gue pengen ngasih tahu ya buat teman-teman yang kayak terutama anak TG atau anak Kaigo atau apa yang ini yang kerja di Jepang itu ya. Kan banyak kan yang ya gue bukan pengen jelekin entah Komiai atau LPK atau apa gitu kan. Banyak kan kayak perusahaannya dia mau pindah nih, dibantuin entah sama Komiai-nya, dibantuin sama perusahaannya. Itu hati-hati loh sama yang itu. Kenapa? Karena perusahaannya itu bakal jadikan itu senjatanya mereka. Misalnya anak ini mau pindah nih dari perusahaan A ke perusahaan mereka, dibantuin pindahannya, angkat-angkat barangnya, sampai bahkan si perusahaan itu ya? Iya, perusahaan yang baru ini bantuin pindahannya, angkat barangnya, terus kayak mau bayar uang uang mukanya kayak di apartemen itu dibantuin gitu. Tapi itu dijadikan utang budi sama perusahaan itu. Dia nggak akan tagih, tapi begitu misalnya si anak ini bikin masalah atau pengen pindah, diungkit. Kamu gak ingat ya kemarin kamu pindah? Coba bayangin kamu pindah itu dibantuin. Kamu minta jasa sama jasa pindahan Jepang. Begitu gitu. Itu dijadikan senjata makan Tuhan. Banyak itu kemarin juga anak-anak pada ngeluh gitu. Mereka tuh ternyata ngungkit. Ya iya itu pasti inget. Makanya hati-hati sama balas budi itu kan. Budaya balas budi. Iya, utang budi itu hati-hati orang Jepang. Karena mereka ingat. Jadikan senjata gitu. Ya, makanya lebih baik ngeluarin duit pribadi, udah nggak ada utang sama siapapun, daripada sampai ngutang itu pun bakal diingat. Bisa jadi orang Jepang kenapa susah diberi sesuatu tuh karena itu juga ya? Ya. Karena dia punya ekspektasi itu ya. Bakal harus ngembaliin. Gitu misalnya, gue ini dikasih hadiah kayak Padahal kita tuh menganggap itu adalah hal yang sepele aja, bukan sepele sih ya, lebih tepatnya ya. Kita happy aja ngasihin, kita nggak berharap apa sih namanya dikasih balik lah. Tapi kalau budaya Jepang tuh nggak berlaku kayak gitu. Dia bakal ingat ini selamanya ini. Ini kayak misalnya pernah dikasihin kado apa misalnya baju dari orang Jepang. Baju misalnya apa gitu. Kita harus balikin tuh. Kita harus balikin dengan nilai yang sama atau lebih gitu. Dia juga kayak gitu. Minimal nominalnya sama. Gitu. Apalagi sampai pindahan tadi. Makanya itu maksudnya sekalian promosiin ini juga sih jasa pindahan juga. Jadi buat pemikiran juga jangan sampai berutang budi gitu kan. Daripada minta dibayarin mereka mending gitu. Ngeluarin duit sendiri ya buat pindahan. Gitu. Apalagi biasanya kan suka nawar-nawarin gitu. Udah kami aja yang bantu gitu. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya tuh ada itu dijadikan senjata buat mereka. Karena bisa jadi mereka sendiri karena kebaikan itu mereka berekspektasi bahwa kita loyal dengan mereka juga nggak sih? Itu benar banget. Atau dia udah memang butuh buat prepare. Kan biasanya kan sebelumnya juga pasti ada anak yang pernah kerja di situ terus keluar dengan cara ini. Akhirnya dia bagaimana caranya ada senjata yang bisa bikin anak ini nggak keluar. Iya, nahan buat dia nggak keluar gitu. Gitu. Oh ini kamu nggak gitu. Oh iya gitu. Ya udah, kamu kerja dulu sini minimal setahun lagi kayak gitu. Minimal adalah yang bisa nahan gitu. Padahal sebenarnya anak kita sudah empat banget pengen keluar misalnya. Oh kamu nggak tahu berterima kasih ya kayak gitu. Gak kepikiran. Banyak. Sampai kemarin banyak nangis kayak gitu. Masa mereka ngikut. Iya kak, memang sudah seperti itu budaya Jepang. Makanya budaya kita memang beda. Iya, kemarin saya nyesal banget saya dibantuin padahal cuma ringan loh gitu. Maksudnya cuma barang yang dikit. Iya, dikit itu tapi mereka kan hitungannya dengan jasa pindahan Jepang. Jasa pindahan Jepang yang notabene memang yang mahal gitu kan, apalagi sampai ngitung jarak. Udah ngitung barang, ngitung jarak kayak gitu kan. Gak ada yang cuma-cuma berarti. Gak ada yang cuma-cuma gitu. Iya, hati-hati loh sama yang kayak gitu. Makin kita berarti harus menanamkan makin kita di service itu tuh secara nggak langsung kita punya hutang ya di Jepang nih. Nah kita harus lebih effort banget sama perusahaannya tuh lebih loyal kerjanya kayak gitu. Lebih mau disuruh-suruh bahkan ibaratnya.
Kayak gitu. Aduh, jadi utang budi itu memang berat. Makanya budaya Jepang yang pedang bermata dua juga ya. iya. Kalau kita ngasih dia juga punya rasa utang budi. Iya. Kalau dia ngasih pun secara nggak langsung dia berharap kita utang budi juga ke mereka ya. Itu pasti. Kalau bahasa Jepangnya kan atarimae gitu kan. Atarimae, kamu harus punya ini sama saya gitu. Punya rasa balas budi sama saya kayak gitu. Atarimae itu common sense, teman-teman. Jadi wajib itu ya. Hal yang semua orang Jepang tuh udah tahu gitu loh, bahwa bahwa itu yang berlaku di Jepang. Iya, itu yang berlaku memang. Banyak yang belum tahu kan ya gitu kan. Iya, itu perlu dicamkan itu. Entah itu jangan seneng dulu ya. Jangan seneng dulu. Oh, dikasih hadiah ini, seneng banget ini. Padahal ternyata itu diingat sama, entah bertahun-tahun itu nggak bakal dilupa. Berumah tangga jangan-jangan gitu juga. Sama, iya. Berumah tangga sama juga itu. Kayak bikinin kopi, saya pernah dibikinin kopi sama kamu nggak pernah bikin kopi sama saya, itu bakal diungkit. Kayak gitu tuh. Padahal begitu kita pengen bikin kopi, itu dapur dekat. Ya kita malah digituin kan. Dapur itu dekat, bikin sendiri itu, gulanya di situ katanya. Gitu. Begitu kita bikin sendiri, kok kamu bikin sendiri sih katanya. Kita mau bilang dapur dekat malah ribut ntar panjang kan. Sedangkan di Indonesia aja cowoknya lebih diem, apalagi di Jepang gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih jalannya. Kalau kebalikannya, apa yang gak suka dan suka dengan kehidupan di Indonesia? Yang gak sukanya ya, paling utama sih ini omongan tetangga, saudara. Kebalikannya ya, antithesis yang tadi ya. Beneran. Itu apalagi notabene-nya kan gue sempat lama menduda ya. Lama sendiri kan. Oh, sejak yang itu ya? Iya. Tapi jadi omongan tuh malah. Oh itu. Padahal jauh ya. Itu pertanyaan yang paling umrah tuh kapan nikah itu kan ibaratnya. Ketemu teman-teman aja pasti. Lu udah ubanan kayak gitu, kapan nikah lu katanya. Udah parah banget. Tapi ya alhamdulillah kemarin udah nikah. Kemarin udah nemu jodohnya. Orang Indo? Orang Indonesia. Kapok ya berarti ya? Enggak juga sih, memang udah jualan. Ya namanya sebenarnya ya namanya jodoh aja ya sebenarnya, entah orang Indonesia atau orang Jepang. Iya sih. Tapi kalau boleh milih ya gak mau nikah lagi sama orang luar gitu. Entah orang Jepang orang mana. Apalagi beda budaya, capek sebenarnya. Kecenderungan capeknya. Iya. Apalagi makanya tadi kalau udah beda pemikiran, udah nggak sejalan kayak gitu. Misalnya dia mau ini gitu, apalagi beda budaya kayak gitu kan. Itu berat banget buat nyatuinnya gitu. Makanya udahlah. Apalagi cari yang seiman aja. Satu budaya, satu seiman, datang banget kayak gitu kan. Sedangkan yang seiman satu budaya aja belum tentu satu jalan juga kan. Misalnya dia suka TikTokan, dia suka joget-joget, atau guanya nggak suka gitu kan kayak berarti. Tapi guanya nggak masalah gitu. Ya situ. Kalau yang sukanya? Sukanya apa ya kalau di Indonesia? Sukanya itu udah lama gak di Indonesia sih ya. Kalau sukanya itu kalau standar kan biasanya makanan ya. Iya ya bener ya. cuman makanan itu yang bikin kolesterol naik ini. Iya sih, makanan sih ya memang. Tapi sebenarnya itu juga yang paling bikin bahaya ya. Makanan itu yang bikin kita merasa kayak ini surga kita lah. Kan di Indonesia kan sekarang kan lagi booming kulineran gitu kan, surga makanan. Padahal itu sebenarnya itu di belakang itu kalau kita nggak pandai jaga-jaga kesehatan itu kolesterol bisa ini kayak nasi padang ya. Iya gitu kan, apalagi gulai-gulai kambing kayak gitu kan enak banget itu, ngomongnya aja bisa bikin ngeces gitu kan. Nah kalau di sini malah kebalikannya, gue lebih suka di sini. Kenapa? Kalau begitu pengen makan Indonesia, kita mesti effort gitu. Kita mesti ada usaha dulu buat. Jadi makannya tuh nggak enak lah, tapi sehat gitu ya. Sehat. Kalau ya makanan Jepang kan sudah jelas plain lah, agak. Sudah jelas sehat walaupun plain. Tapi kalau begitu kita pengen makan makanan Indonesia, kita mesti sesekali aja jadinya ya. Nyari restoran Indonesia atau mungkin pesan di online kayak gitu kan, ada usaha dikit. Kalau di Indonesia kan gampang banget kan begitu. Kanan kiri udah minyak aja semuanya ya. Kolesterol aja ya, benar-benar. Iya, apalagi di sana kan tinggal klik gitu kan. Ada yang pesan online gitu, Gojek atau apa gitu kan. Plak datang. Aduh, autonya buncit aja.
Aduh, notabene-nya gue juga setiap tensi nggak pernah di bawah 140, selalu di atas. Iya benar juga ya teman-teman. Di balik enaknya makanan Indonesia itu ada racun di sana. Ntar dibilang saya ini ya gitu, oh ini ngompor-ngomporin buat jangan makan gitu. Bukan yang nggak boleh, tapi ya kita harus tahu ya, at least kita tahu bahwa makanan Indonesia tuh di balik enaknya itu tuh banyak gak sehatnya juga ya. Ya memang kalau di Jepang itu kenapa makanannya nggak sehat? Kenapa makanannya lebih sehat ya karena rasanya sendiri juga nggak terlalu kuat, minyaknya juga nggak banyak ya gitu. Lama-lama ya bosen sih sebenarnya, cuman ya gorengan-gorengan di Jepang itu kan ya sebenarnya sih enak-enak, gurih-gurih gitu kan. Dan kenapa gurih? Karena mereka tuh minyaknya kan diukur gitu. Oh ini sudah berapa kali pakai, harus dibuang, wajib dibuang. Kalau di sana kan cuman di Indonesia kan kadang-kadang apalagi tukang gorengan yang pinggir jalan gitu ya, ini minyak apa oli dipakai gitu kan. Kayak gitu lah ibaratnya. Ya memang yang sehat tuh nggak enak sih teman-teman. Tapi yang nggak sehat enak ya gitu. Gitu. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman buat episode kali ini. Bang Acong ada sosmed itu mungkin teman-teman yang lagi dengerin suatu saat nanti yang tinggal di Jepang ya suatu saat butuh jasa pindahan juga. Oh iya. Bisa ngubungin di mana? Iya ya. Kalau untuk teman-teman yang pengen pindahan yang daerah Kanto, Shizuoka sama Nagano itu boleh ngubungin saya. Nanyain dulu harganya berapa gitu kan. Jadi jasa pindahan saya itu melayani daerah Kanto, Nagano sama Shizuoka gitu. Dan guanya tuh bagaimana ya hitungannya tuh sebisa mungkin gak ngeberatin yang pindah gitu. Tapi ya boleh dikomunikasin aja dulu lah. Nanti cari aja di TikTok gitu ya. Karena gue tuh lebih sering mainnya di TikTok gitu kan. Di TikTok tuh ketik aja jasa pindahan nakama. Ya nakama itu kan artinya kan bukan teman. Kalau teman kan tomodachi. Apa nakama? Nakama itu kan sahabat. Sahabat. Lebih cenderung ke sahabat, makanya Iya. guanya bersahabat saya. Harganya juga bersahabat. Oh amin. Oke. Jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya informasi yang berkaitan tentang podcast ini. Dan teman-teman bisa juga kunjungi di website www.nightintokyo.com. Ada blog yang ditulis juga, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih Bang Acong udah mampir berbagi ceritanya macam-macam di Night in Tokyo. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin, selalu setia dengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.